aktifkan fitur video. Saat sesi webinar berlangsung, harap menekan tombol mute agar hanya ada satu sumber suara. Peserta bisa mengaktifkan tombol suara ketika ingin menanggapi bahasan dari pemateri setelah diizinkan oleh moderator. Tuliskan pertanyaan atau tanggapan di fitur chat. Jika Anda mengalami kesulitan teknis pada saat pelaksanaan webinar, silakan menghubungi tim kami. Sudah siap kan mengikuti kelas hari ini? Tetap bersama kami ya, karena webinar hari ini akan segera dimulai. Selamat berpartisipasi dalam event webinar bersama Proxis. Ya, sahabat Proxis, kali ini saya akan mengundang moderator kita pada acara siang hari ini dengan Mbak Mariska, atau biasanya saya memanggilnya Ica ya. Untuk yang selanjutnya akan memandu sesi pemaparan dan tanya jawab bersama narasumber kita di siang hari ini. Kepada Mbak Ica, waktu dan tempat dipersilakan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat pagi nih sahabat Proxis. Ya, bagaimana kabarnya hari ini sahabat Proxis? Nah, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan semoga pandemi di tahun ini cepat selesai. Nah, baik. Di sini saya ingin memperkenalkan nih. Saya dengan Mariska akan menjadi moderator pada webinar hari ini yang berjudul Penerapan Good Manufacturing Practice dalam Peningkatan Mutu Industri Pangan. Ya, di sini saya sebelum memulai acara hari ini, saya akan menyampaikan nih beberapa informasi penting terkait kegiatan selama webinar. Nah, link informasi akan disampaikan di kolom chat Zoom yang nantinya akan dibagikan di sela-sela kegiatan. Nah, jadi diharapkan untuk terus ikutin webinar ini sampai akhir. Nah, bagi sahabat Proxis yang ingin berdiskusi secara private dengan narasumber terkait webinar hari ini, kami juga ada fasilitas yang bernama Customer Corner, dapat langsung menghubungi customer service kami di nomor di bawah ini. Ya, tak lupa juga jika sahabat Proxis nih mengalami gangguan koneksi pada Zoom, nah tenang aja karena kami juga melakukan live di Instagram Proxis profesional.sby. Nah, seperti yang ada di bawah ini. Oke, nah selama webinar berlangsung nih, sahabat Proxis juga dapat bertanya melalui kolom komentar di bawah ini, ataupun dapat bertanya juga melalui live Instagram. Dan nantinya di akhir acara akan ada peserta nominasi untuk peserta teraktif, penanya terbaik, dan pemenang kuis. Jadi diharapkan untuk sahabat Proxis nih dapat mengikuti acara webinar ini dari awal hingga akhir. Oke, untuk itu kita bisa cek kehadiran dari narasumber kita hari ini. Ya, Assalamualaikum. Halo Bu Anda. Waalaikumsalam Mbak Ica. Wah, ya bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat terus ya Bu ya. Nah, oke, karena narasumber kita sudah siap. Nah, tapi sebelum itu kita masuk ke sesi materi nih. Maka kita mungkin lebih kenal dulu nih dengan narasumber yang spesial hari ini dengan Bu Handa. Dr. Insinyur Sri Handayani MP, yang lebih akrab dipanggil dengan nama Ibu Handa, merupakan salah satu konsultan Proxis Group yang telah terkualifikasi dan memiliki berbagai pengalaman di bidang konsultasi dan training. Beliau memiliki keahlian pada berbagai bidang keamanan pangan, antara lain food processing, food chemistry and biochemistry, functional food, hygiene and sanitation industry, HACCP plan, good manufacturing practice, food safety management system, dan halal food system. Di bidang pengembangan kompetensi SDM, beliau memiliki berbagai pengalaman menjadi trainer dengan topik pelatihan antara lain
pengaruh bahan kimia dalam industri makanan untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta implementasi GMP untuk UKM untuk Dinas Perikanan dan Kelautan. Nah, seperti yang sudah dilihat tadi bahwa CV yang barusan ditayangkan itu milik Bu Handa dengan berbagai pengalamannya nih, khususnya di bidang keahlian keamanan pangan. Dan salah satunya yaitu yang akan kita bahas hari ini yaitu Good Manufacturing Practice. Nah, baik, kita langsung saja terhubung lagi dengan Bu Handa. Ya, halo. Ya, halo Bu. Nah, apakah sudah siap ya Bu ya? Oke, mau saya share screen ya materinya. Siap Bu, baik. Waktu dan mikrofonnya saya persilahkan ya Bu. Suara saya bisa ditangkap dengan baik? Bisa ya? Pak Ica? Ya, Bu. Bentar, saya tekan dulu. Saya senang sekali. Alhamdulillah bisa ketemu dengan Bapak Ibu dalam acara penerapan GMP dalam peningkatan mutu industri pangan yang diselenggarakan oleh Proksis. Bapak Ibu, saya ini background-nya orang food ya. Semoga nanti apa yang saya sampaikan bisa ya barokah lah, ya bisa memberikan sedikit tambahan ilmu dari Bapak Ibu yang ikut dalam webinar ini. Keren, Proksis ya, adakan seminar food ya, karena selama ini saya langsung diminta sebagai trainer maupun konsultan untuk food ya. Baru kali ini saya ya dengan audiens dari klien Proksis ya, yang biasanya audiens saya itu para akademisi ini. Baik, saya mencoba lebih ke teknis sepertinya. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya saya mau menyampaikan teori dasar sekali untuk pemahaman apa itu yang dikatakan atau yang disebut GMP. Istilah GMP sudah tidak asing lagi ya bagi kita, familiar sekali. Sampai para UMKM kalau saya diminta untuk sebagai pendamping itu sudah kenal sekali GMP. Ya, tapi kenapa Bu kok dapat sertifikat dari BPOM itu kok susah ya Bu ya? Nah ini mungkin kita belum mempersiapkan apa yang menjadi persyaratan sebagai pemenuhan daripada sertifikasi daripada GMP. Sekilas ini gambar saya 2 tahun yang lalu, lumayan. Kita santai aja ya, kalau ketemu orang food itu pasti tertawa aja ini, soalnya yang dibayangkan itu adalah makanan ya. Beda kalau dengan K3 ya, webinar K3 ya, kayaknya kok serem-serem ya kita bicara tentang ya kecelakaan dan apapun, padahal sebenarnya nanti intinya itu ya hampir sama, ada pencegahan-pencegahan yang harus dilakukan biar aman seperti itu. Oke. Saya mulai saja karena waktunya sempit ya. Pastilah kita menganggap suatu pangan itu penting, tetapi bagaimana dengan keamanannya? Yang dikatakan, jadi filosofinya atau kita harus kembali apa sih pangan itu sebenarnya? Jadi pangan itu yang penting harus ya persyaratannya itu mengandung gizi. Jadi kalau kita membuat sudah salah di awal ya, kan mesti kalau kita bicara tentang produk itu kan ada input, proses dan output. Kalau inputnya itu sudah salah, sudah beracun misalkan, di apa-apakan juga tidak aman outputnya seperti itu. Oke. Dan kalau misalkan nutrisinya sudah rendah, ya sudah banyak yang rusak secara fungsional, maka diapakan kecuali kalau ditambah atau difortifikasi produknya, ya
maka outputnya juga sudah bisa kita raba, kita bayangkan. Yang kedua, persyaratan pangan itu harus hijin, ya, apalagi kalau kita bicara tentang GMP. GMP itu intinya adalah bersih, ya, bersih, mengurangi kontaminasi, khususnya kontaminasi mikroba itu. Ya. Kemudian bahan pangan tersebut tidak mengandung racun atau tidak berfungsi sebagai faktor penyakit. Artinya apa? Nah, di sini nanti peranan GMP, ya. Jangan sampai produk yang kita olah itu menjadi faktor. Nah, kalau inputnya sudah bagus, di tengah perjalanan pada saat proses, loh kok tiba-tiba jadi faktor penyakit. Dia menjadi, kalau dikonsumsi bisa menyebabkan kita sakit. Nah, di mana ini? Nah, itulah peranannya nanti ada GMP. Kemudian memenuhi persyaratan tertentu seperti sekarang itu sudah mulai diwajibkan para perusahaan itu menerapkan halal. Bahkan UMKM sudah ya mulai diarahkan untuk mendapatkan sertifikasi produk halal. Karena ini sudah tuntutan regulasi. Kemudian tadi saya maaf, saya biasa ngajar jadi ibu bicara. Jadi tadi di slide sebelumnya makanan itu sebagai faktor atau agen. Nah, agen apa saja? Bisa biologi, bisa kimia maupun fisika. Ya, jadi nanti kalau kita bicara setelah GMP kita meningkat sedikit ke HACCP, maka agen-agen inilah nanti yang dicegah sedemikian rupa sehingga keberadaannya di dalam food itu bisa dieliminir sebesar mungkin. Di sini yang sering ada pertanyaan itu di dalam food safety management itu kita sering mendapatkan istilah GMP, Good Manufacturing Practice. Kemudian ada istilah SSOP, Sanitation Standard Operating Procedure. Kemudian ada HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point, dan ada lagi istilah ya yang membuat para ya pemain food itu takut, yaitu ISO 22000 dan FSSC 22000. Ya, ini serinya 2001. Apa itu? Ya, jadi ini sangat mendasar sekali pengertian ini sampai di mana sih kedudukan daripada GMP itu. Ya. Bapak Ibu, di dalam Safety Food Management System itu kita lihat ada tangga ya. Semakin ke atas, ya sepertinya semakin kompleks apa yang harus dikerjakan. Bagian yang paling dasar adalah GMP dan SSOP. Jadi terkadang banyak klien saya itu yang tanya, Bu, saya itu hanya perusahaan packaging, Bu, saya hanya perusahaan distributor. Kenapa pelanggan saya itu saya diwajibkan dapat sertifikasi paling rendah itu GMP atau HACCP seperti itu. Ya, karena memang di dalam food safety management itu semua paling dasar itu merujuk pada GMP dan SSOP. SSOP itu paling rendah. Jadi kalau misalkan kita sebagai supplier itu tidak bisa menyediakan atau tidak bisa memenuhi persyaratan dari GMP, biasanya pelanggan kita hanya mensyaratkan sudahlah buat SSOP seperti itu. Ya. Ternyata GMP maupun SSOP merupakan persyaratan atau prerequisite program ya dari Safety Food Management System. Ya. Sebelum GMP itu diadopsi oleh ISO 22000 yang versi 2018, maka GMP ini tetap masih berdasarkan pada PAS
atau publicly available specification. Oke. Yang untuk perusahaan manufacturing food secara umum itu bisa merujuk ke PAS 220 tentang food. Kemudian kalau Bapak Ibu itu perusahaannya itu retail bisa merujuk GMP-nya pada PAS 221, kalau feed 222 dan 223 untuk packaging. Ya, jadi ada perbedaan yang pada klausul-klausul tertentu untuk masing-masing PAS ini. Kemudian kalau kita ingin meningkatkan, jadi kalau perusahaan itu mau memenuhi regulatory requirement, maka bisa menerapkan yang namanya HACCP. Nah, apa bedanya antara GMP dan HACCP? Ya, betul, karena kalau GMP itu kan persyaratan dasar, Bu. Tapi apa bedanya? GMP itu kita akan mendesain atau memenuhi persyaratan-persyaratan di mana produk kita itu nanti outputnya adalah layak konsumsi dan aman. Kemudian kalau HACCP, ya HACCP itu ada tambahan dari GMP di mana di dalam dokumentasinya itu ada analisa bahaya. Bahaya terhadap apa? Terhadap 3 agent tersebut. Biologi, kimia, dan fisika. Atau fisik, maaf. Fisik. Nah, bagaimana kalau kita sudah menerapkan HACCP? Sebenarnya kalau kita sudah menerapkan HACCP, sudah terinclude itu GMP. Jadi, kita nggak usah sertifikasi GMP kalau kita sudah mendapatkan sertifikasi HACCP. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi tingkatan yang lebih tinggi, yaitu ISO 22000 versi terbaru, update 2018, dan untuk FSSC itu 2019. Ya. Bicara tentang ISO dan FSSC, bedanya adalah kalau ini adalah sistem manajemen. Kalau di HACCP bedanya apa? Kalau perusahaan kita menerapkan ISO 22000 itu seluruh divisi itu akan terlibat. Mulai dari purchasing ya, sampai distribusi, kemudian HRD, finance ya, bisa terlibat semua. Ya. Tetapi kalau kita hanya menerapkan HACCP maupun GMP, sertifikat GMP, maka yang terlibat adalah divisi-divisi atau bagian yang hanya berhubungan dengan food, itu aja. Ya, seperti siapa saja, penggudangan, ya, QC, ya, kemudian kalau diperlukan bagian purchasing, ya seperti itu, karena bagian-bagian inilah pada saat penerimaan itu akan bersentuhan dengan produk atau raw material yang akan kita beli. Kemudian bagian proses tentu ya, bagian proses, bagian gudang serta distribusi. Kenapa distribusi? Ya karena dia masih membawa produk food kita. Berikutnya ini adalah gambaran rantai makanan. Sistem manajemen pangan, baik itu mulai GMP, HACCP, sampai ISO 22000 atau FSSC 22000, pasti akan masuk ke dalam rantai pangan. Seperti di slide ini, Bapak Ibu. Kita tahu bahwa ini adalah raw material yang kita butuhkan dalam membuat produk. Raw material saya berikan secara umum ada 3. Dari pertanian, dari peternakan, dan dari perikanan. Apa yang ada, bahaya apa yang ada pada raw material yang akan kita ambil sebagai input daripada olahan kita?
Di sini ada racun alami yang ada di pertanian ini, capung, kedelai, ya sebenarnya ada racun. Dan racun alami ini yang terikut di dalam raw material itu apakah bisa ditolerir sampai menjadi produk makanan. Seandainya dalam konsentrasi yang bisa ditolerir dan bila dikonsumsi tidak menimbulkan bahaya, masih bisa dilakukan. Tetapi seandainya konsentrasinya melebihi dan sulit sekali untuk dihilangkan, maka harus ada treatment dahulu sebelum diolah, sebelum masuk proses. Misalkan bahan-bahan alergen, ya kan ada treatmentnya. Misalkan ya tergantung peruntukannya, siapa customer kita, bidiknya kemana. Kalau ke orang-orang yang rentan alergen seperti anak-anak, itu harus ditreatment dulu. Kemudian yang tidak terasa itu ada residu pestisida. Residu pestisida itu saya rasa di perikanan, itu produk-produk perikanan itu sudah masuk. Ya. Jadi istilah yang dulunya makan ikan itu sehat, nanti dulu kalau kita bicara tentang food system management, ya, karena sekarang apa Bapak Ibu, saya pantau itu menangkap terutama hasil tangkapan dari laut yang ruayahnya atau hasil tangkapannya itu agak jauh dari pantai. Dulu nelayan kita pakai es, ya. Kemudian harga es mahal dan sebagainya, gantilah kasih formalin. Formalin dilarang, sekarang pakai deterjen, pakai rinso. Ya, ya memang sih dampaknya kecil, tetapi kan tidak secara estetika tetap aja nanti kalau kita menerapkan sistem manajemen food tidak boleh. Kemudian ada mikroba patogen yang bisa ketiga, baik pertanian, peternakan maupun perikanan ada. Yang tidak bisa dibayangkan ada antibiotik dan hormon di raw material ternakan. Dari mana? Terkadang kalau hewan ruminansia atau hewan-hewan yang besar, itu apalagi dia makannya dominan rumput, ya. Nah, rumputnya ini kita lihat ada pestisidanya enggak. Kalau tidak, ya aman. Tetapi di dalam pakannya, ya, karena hewan-hewan ini juga makhluk hidup dan tidak kebal juga tubuhnya, pastilah pada waktu tertentu atau pada saat menjelang wabah penyakit diberi antibiotik. Nah, ini yang belum bisa terkontrol. Para petani atau para peternak, bagaimana dosis antibiotik yang diberikan? Karena antibiotik ini akan terakumulasi di dalam tubuhnya. Jelas, apa yang dimakan hewan pasti akan masuk ke apa yang dihasilkan. Misalkan kalau dia penghasil daging, ya akan masuk di dagingnya. Kalau hewan ini penghasil susu, maka masuk ke air susunya. Kemudian ada hormon di situ, ya, terutama produk peternakan unggas. Bisa kita bayangkan kita beternak unggas itu tidak sampai 1 bulan, ya. Itu sudah panen, 26 hari sudah panen, dan itu sudah 1 kilo lebih. Bagaimana prosesnya? Pasti di sana ada hormon yang ditambahkan, hormon pertumbuhan. Seperti itu. Dan kalau tidak terkontrol, akan ada di dagingnya. Ya, nyun sewu saja, zaman saya, tahun berapa itu ya, itu saya lihat itu teman-teman itu tidak ada yang gemuk, itu kurus-kurus semua. Ya, kalaupun makan ayam ya ayam kampung, yang umurnya bisa 3 bulan, 5 bulan baru disembelih orang tua kita. Tetapi sekarang belum 1 bulan sudah kita konsumsi, dan itu hampir semua makanan yang siap saji ya ada ayamnya, karena protein yang paling murah ayam itu. Nah, saya perhatikan
cucu saya itu wah udah gemuk-gemuk, masih SMP sudah tingginya melebihin saya. Ya, apakah di situ hormon dari ayam itu terikut atau produk ayamnya yang terlalu banyak lemaknya walau ayam? Ya. Nah, jadi ini harus diwaspadai. Oke. Setelah raw material kita ketahui potensi-potensi bahayanya, maka kita masuk ke proses. Potensi bahaya apa yang kira-kira bisa timbul pada saat proses? Bisa serpihan logam, ya, benturan pada saat mungkin prosesnya ada proses mix dengan alat, ya, kemudian menggerus, itu bisa metalnya bisa terikut. Kemudian ada food additive. Nah, ini yang harus diperhatikan. Food additive ada antioksidan, ada pengawet, ada pemanis, ada pewarna. Di mana kalau ditambahkan dalam porsi melebihi ambang batas yang telah ditetapkan di POM juga merupakan bahaya kimia bagi konsumen. Kemudian sanitizer, ya, itu juga mungkin petugasnya dalam proses pembersihan lantai ataupun alat-alatnya tidak terkontrol sehingga bisa menjadi bahan kontaminan ke produk yang diolah. Mikroba patogen, ya, itu mikroba patogen bisa pada saat proses. Dari mana? Bisa dari karyawan yang tidak menerapkan higien personal. Oke. Kemudian tidak memakai APD. Ya. Kok bisa? Ya, kita ada bagian-bagian tubuh itu yang disukai oleh bangsa halus, nah, atau mikroba. Mikroba kan nggak kelihatan mata ya. Biasanya saya makhluk halus. Di mana? Di saluran pernafasan, di telapak tangan. Staphylococcus aureus, di mana tempatnya? Di telapak tangan. Kemudian Salmonella, E. coli. E. coli itu sebenarnya awalnya mikroba-mikroba ini ada di dalam tanah. Awalnya itu berasal dari tanah. Tetapi karena terikut aliran air, ya, sehingga bisa juga masuk ke saluran pencernaan kita. Oke. Jadi saluran pencernaan, saluran pernafasan, kemudian kulit. Ya, jadi baju kerja yang baik itu sebaiknya lengan panjang. Karena apa? Kulit yang ada di sekitar lengan itu akan Kemudian satu lagi bahaya, yaitu pada saat kita packaging. Ya, bahan yang digunakan sebagai wadah itu kalau kita menerapkan food safety management system harus food grade. Ya. Kenapa? Karena bahan-bahan atau wadah ini punya toleransi tertentu terhadap panas. Ya. Jadi pada saat kita memasukkan produk kita ke dalam wadah-wadah ini harus jeli. Bahan apa di situ, berapa suhu toleransi suhunya, ya, berapa toleransi asamnya, itu harus kita perhatikan. Jangan-jangan produk yang saya masukkan walaupun pada saat memasukkan ke alat kemasan ini atau wadah ini, suhunya sudah nggak panas kok, Bu, tapi keasamannya, ya, apakah plastik yang digunakan ini tahan terhadap pH yang Bapak Ibu dari produk yang Bapak Ibu masukkan, seperti itu. Ya. Kalau produk yang kita masukkan atau melebihi dari toleransi bahan kemasan ini, maka bahan aktif daripada bahan kemasan ini akan migrasi ke produk. Kemudian yang terakhir adalah pada retailer dan konsumen. Masih dipantau. Nah, dipantau dengan cara apa?
Di dalam masing-masing kemasan adalah yang namanya informasi education, informasi yang bersifat mendidik, khususnya informasi tentang bahaya pangan. Ya. Sering mungkin Bapak Ibu produknya ditulis simpan di tempat kering, simpan di tempat yang dingin. Nah, itu merupakan education, informasi yang bisa konsumen dan retailer terapkan. Sehingga produk kita selama penyimpanan di retailer atau sampai dikonsumsi tetap aman. Oke. GMP, kalau kita merujuk pada PRP yang dikeluarkan oleh Kode, yang berupa DIPAS itu tadi, kan hanya sedikit macamnya. Tetapi di Indonesia juga bisa kita mendapatkan sertifikasi, yaitu melalui BPOM atau badan sertifikasi yang ditunjuk BPOM. Nah, untuk di Indonesia, kita akan mengenal yang namanya GMP, itu CPOP, CPMP, ya, cara produksi obat baik, yang baik. CPMP, cara produksi makanan. Kalau CPKB, di sini cara produksi kosmetik, ya. Dan CPOTB, cara produksi obat tradisional yang baik. Jadi kalau kita mau menerapkan GMP versi Indonesia, kita pilih saja produk kita yang masuk yang mana. Kemudian kita download persyaratan-persyaratannya dan kita penuhi. Sekarang kita masuk ke prinsip dasar dan ruang lingkup daripada GMP. Di sini saya berikan secara umum saja, ya, karena kalau kita diskusikan detail, jadi ini ada beberapa klausul, ya, yang ada di GMP. Ini kebetulan saya ambil yang pas 220, ya. Klausul pertama tentang skupnya, kedua tentang ketentuan dan definisi, seperti yang lainnya. Kalau Bapak Ibu menerapkan ISO 9001, ya pasti sudah ada di sini. Kemudian yang ketiga, klausul yang ketiga inilah baru masuk. Apa saja persyaratan pada klausul ketiga, yaitu tentang tempat. Ya. Jadi di sini persyaratan umum bangunan dan lingkungan. Ya. Jadi bangunan di sini maksudnya kita desain atau kita pilih suatu lokasi sedemikian rupa agar kontaminan dari luar tidak berpotensi masuk ke dalam ruang proses. Ya. Apa? Ya, jadi di antaranya janganlah pilih lokasi untuk produk food di dekat pembuangan sampah dan di lokasi yang potensi banjir. Kenapa? Karena pastilah di situ makhluk halus itu akan berkeliaran di sekitar tempat kita kerja. Kemudian yang keempat, klausul keempat tentang proses dan ruang kerja. Oke. Untuk penerapan GMP atau persyaratan yang ada di GMP itu meliputi alur kerja. Oke. Bapak Ibu kalau pada saat desain pabrik itu kan ada yang menerapkan proses layout, ada yang menerapkan produk layout. Ya. Tidak masalah bagi GMP. Yang penting jarak atau karyawan ini bekerja dalam kondisi nyaman. Ada jarak, tidak berjubel. Karena apa? Ya karena yang kita preventifkan itu adalah mikroba. Seperti itu. Kalau terlalu dekat, kemungkinan bisa terjadi cross-kontaminasi. Dari raw material yang satu, mikrobanya bisa loncat ke tempat yang lain. Kemudian ada alur kerja, ya. Kemudian ada fasilitas laboratorium, termasuk persyaratan letak laboratorium.
terutama laboratorium mikrobiologi. Kalau produk Bapak memerlukan analisa mikrobiologi, ada ketentuan di dalam GMP, yaitu tidak boleh pintunya berhadapan langsung dengan ruang proses. Guru ada di dalam ruang proses, malah tidak boleh. Ya, jadi apa saja yang memungkinkan bisa menimbulkan kontaminasi ke ruang proses itu sedapat mungkin dihindarkan. Oke. Ini termasuk gudang raw material. Kemudian yang kelima tentang fasilitas, ya, baik itu udara, air, boiler, dan lain-lain, termasuk ventilasi, cara meletakkan ventilasi di sini. Ya. Dibuat sedemikian rupa, ya kalau misalkan ruangan ini dirasa tidak butuh udara luar masuk ke dalam karena rentan sekali terjadinya kontaminasi, maka dibuat ruang ber-AC, harus ber-AC, tertutup seperti itu. Kenapa diberi AC? Untuk kenyamanan kerja. Kalau pekerjaannya tidak nyaman, akan berkeringat. Kita tahu keringat bisa merupakan faktor kontaminasi ke dalam dapur. Saya itu mandi loh tiap hari. Masa tidak boleh berkeringat, Bu? Boleh berkeringat ya. Tetapi yang namanya apa yang bisa ditularkan melalui keringat? Ya, keringat itu kan tidak hanya air saja yang keluar, tetapi senyawa-senyawa yang kita proses di dalam saluran pencernaan kita itu juga bisa terbawa oleh air yang kita buang keluar tubuh. Antaranya melalui keringat. Apalagi bagi yang menderita penyakit hepatitis tidak diperkenankan kerja di ruang proses. Jadi ada beberapa penyakit yang ada di manusia yang nanti pekerjanya tidak boleh bekerja di ruang proses, diantaranya TBC, hepatitis, terus diare, ya, seperti itu, tipes, kolera, disentri, itu tidak boleh karena bisa menularkan ke kaki. Yang keenam, pembuangan limbah. Sebaiknya kontainer limbah itu dibedakan warnanya. Ada warna, terserah. Yang penting berbeda. Tujuannya apa? Biar kita tahu pada saat dibersihkan, kita akan mengembalikan kontainer sampah itu pada area kerja. Misalkan untuk administrasi, ya sampahnya warnanya abu, untuk ruang untuk anak-anak produksi. Tapi maaf, bak sampah atau kontainer sampah tidak boleh ada di ruang produksi, harus di luar. Jadi ruang produksi harus bebas apapun yang bisa menyebabkan kontaminasi, termasuk nanti para karyawan tidak boleh menggunakan perhiasan, jam, HP, kacamata, dan sebagainya. Kemudian yang warna kuning misalkan, untuk area yang lain. Jadi, walaupun kontainer ini nanti setelah dicuci harus dikembalikan. Kenapa? Karena isi sampah ketiganya ini berbeda. Ya. Misalkan, kalau ini misalkan di kitchen. Nah, kitchen itu kan rentan sampah organik. Berarti di sana makhluk halus pun juga potensi untuk berkembang biak lebih besar pada sampah kitchen. Nah, kemudian kalau warnanya sama, rupa ini. Yang kitchen ditaruh di ruang produksi. Nah, akhirnya ada potensi terjadinya pencemaran mikroba. Pada ruang produksi lebih besar dari sebelumnya. Bapak Ibu, kemudian yang ke-7 adalah bagaimana kita membersihkan peralatan. Sebenarnya persyaratan GMP untuk peralatan itu permukaannya halus, kuat, seperti itu aja. Dan itu biasanya apa ya? Metal yang dipilih adalah stainless steel. Nah, masing-masing peralatan ini tentu dibersihkan
dengan sanitizer tertentu. Ya, intinya nanti ada persyaratan-persyaratan sanitizer itu, jadi beda ya antara pembersih dan sanitizer. Sabun dan sanitizer ada bedanya. Kalau sabun itu sebenarnya kan tujuannya hanya mengikat lemak yang ada pada badan kita atau baju kita, itu yang diikat lemak karena sabun itu kan hasil esterifikasi. Ya. Nah, tetapi kalau sanitizer itu bisa juga sabun yang ditambahkan bahan desinfektan atau bahan yang bisa membunuh mikroba. Ya. Oke. Nah, untuk pembersih alat-alat sesuai persyaratan GMP harus sanitizer. Kemudian kesesuaian bahan, di sini ada persyaratan tentang supplier. Bagaimana raw material ini datang, ya. Kemudian bagaimana mengkomunikasikan kesesuaian raw material dengan bagian proses atau bagian QC. Ya. Jadi begitu raw material ini datang, maka penyesuaiannya adalah cek standar yang telah ditentukan oleh perusahaan, itu terutama mikrobanya, total mikrobanya. Raw material apa yang rentan? Kalau sumbernya itu protein seperti daging dan ikan, maka di sana adalah bakteri. Kalau raw material itu sumbernya karbohidrat seperti sayur, buah, maka yang rentan tumbuh adalah kelompok hamir, kapang, maupun jamur. Kemudian yang ke-9 adalah kesesuaian penempatan bahan. Nah, sini tampak bahwa masing-masing bahan ini masuk ke dalam kemasan sendiri-sendiri dan tertutup rapat, ditata sedemikian rupa sehingga memudahkan untuk pengambilan. Ya, berarti di sini ada pengelompokan, misalkan yang bagian atas itu flavoring, yang bagian bawah itu adalah seasoning, ya, atau bahan-bahan lain, ya, yang nanti akan sebagai bahan tambahan atau bahan pembantu pada saat proses produksi. Yang penting di sini, bahan-bahan ini harus diberi baju, ya, tidak boleh telanjang, ya, harus dikemas sedemikian rupa agar tidak terjadi cross kontaminasi, kontaminasi silang selama penyimpanan. Kok tahu bahwa raw material saya terjadi cross kontaminasi? Misalkan begini, Bapak Ibu, misalkan di dalam kulkas atau lemari pendingin cold storage itu antara raw material yang berbahan tumbuhan dengan raw material yang berbahan hewan itu tidak dikemas. Sebenarnya orang mikrobiologi itu sudah tahu kalau yang namanya bahan utamanya itu karbohidrat, di sana tidak akan tumbuh bakteri. Tidak pernah ada salmonella, tidak pernah ada E. coli. Ya. Bakteri itu makanannya protein. Jadi harusnya dia ada pada raw material yang kaya protein. Seperti telur, susu, daging, ikan. Seperti. Tetapi suatu saat ada inspeksi QC. Ya, dicek sayurnya ini, coba sih dianalisa mikrobanya. Di sana keluar bakteri. Nah, ini pasti penyimpanannya tidak benar, ini terjadi cross contamination. Pada saat apa itu terjadi? Mungkin pada saat perlakuan pendahuluan seperti pengecilan ukuran, pengupasan, ya, penghancuran itu tidak strength banget, ya. Di sebelah sini kita lagi mengecilkan, membuat sayur menjadi kecil-kecil. Sebelah sini juga dilakukan daging
dicacah kecil-kecil. Nah, itu bisa cross contamination. Yang nomor 10, ini pencegahan kontaminasi. Jadi di sini harus terutama pekerjanya harus menggunakan APD. Kita strength di airnya, tetapi pekerjanya tidak strength dengan penggunaan APD, sama saja. Baju kerja, ya baju kerja harus dipakai di ruang kerja, di ruang proses, tidak boleh dipakai di, misalkan sering saya lihat ini ya, di perusahaan, mohon maaf, perusahaan pembekuan udang, yang namanya baju kerja sudah dipakai mulai dari kos-kosan, ya, lewat di jalan, dan langsung masuk ke area proses. Nah, seperti itu. Nah, itu jelas nanti kontaminasi dari pekerja, dari bajunya sangat tinggi. Kemudian program sanitasi. Program sanitasi harus menggunakan air bertekanan untuk menghilangkan kotoran yang tersisa, terutama di bagian-bagian yang sulit sekali untuk dikeluarkan atau untuk dihilangkan dengan pengaliran air biasa. Ada yang mensyaratkan harus ada suhu sekitar 40. Yang ke-12, ini yang pest control. Ada pemrograman pest control. Di mana? Jadi area-area yang memungkinkan ada atau hidup daripada hewan-hewan yang akan membawa penyakit. Gudang, di luar ruang proses. Sebenarnya kalau kita menerapkan manajemen keamanan pangan, aja tidak boleh masuk di ruang proses. Jadi ada cicak di ruang proses sudah kan tidak apa-apa. Cicak kan hidupnya di atas, iya, tapi kan dia juga makhluk hidup, ya juga pengen kencing, pengen berak. Nah kencing dan beraknya itulah sumber kontaminasi. Yang ke-13, personal hygiene. Ya, ini harus bagaimana? Pekerjanya harus bersih dan sehat. Ada perusahaan yang tidak bisa menerapkan APD, penggunaan sarung tangan, yaitu perusahaan catering. Biasanya para chef itu untuk meraba itu pakai organ, merasakan halusnya masakan. Nah, bagaimana kalau demikian? Maka harus ada SOP yang mewajibkan cuci tangan 3 jam sekali. Atau nanti hasil daripada swab untuk melihat berapa besar jumlah mikroba yang ada pada badan chef tersebut harus ada di bawah standar. Yang keempat, reward. Ya, reward ini harus, saya rasa sudah jalan semua ya. Di ISO 9001 juga ada. Ketelusuran, traceability. Ya, harus ada pengkodean sehingga kalau barang kita dinyatakan ada komplain dari para pelanggan, kita bisa. Dan yang terakhir, recall. Ya, bagaimana recall ini dilakukan? Bila ada komplain. Bila customer atau pelanggan kita sakit pada saat memakan produk. Bagaimana Ibu? Kalau kita sudah menerapkan, ya harusnya tidak ada yang sakit. Ya. Tetapi bagaimana dengan SOP recall? Harus dilakukan uji, paling tidak 1 tahun sekali. Untuk apa ya? Untuk memastikan bahwa SOP yang kita buat itu efisien dan baik. Bapak Ibu, sepertinya cukup ya. Kita buka diskusi nanti. Sepertinya berat GMP, tapi alone we can do so little,
Together we can go so much. Kita harus kompak, kita harus bekerja kelompok agar bisa mewujudkan apa yang menjadi impian dan cita-cita perusahaan. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Ica. Oh, Mbak Ica, saya tutup. Saya stop dulu. Iya, terima kasih Bu Handa untuk pemaparan materinya pada hari ini. Nah, baik. Nah, karena tadi ada beberapa yang sudah saya lihat di kolom chat Zoom ini, ada beberapa nih yang sudah memberikan pertanyaan nih Bu. Tapi Bu Handa bisa istirahat sejenak karena pada hari ini kita akan simak dulu pesan-pesan berikut ini. Oke. Ya, selamat siang semuanya. Semoga masih semangat ya. Oke, biar nggak bosen, kali ini saya mau kasih sekilas info tentang agenda pelatihan yang akan running dalam waktu dekat. Ya, intermezzo sedikit. Jadi seperti yang sudah dijelaskan di awal, Praktis merupakan perusahaan yang menyediakan jasa pelatihan, konsultasi, dan asesmen. Nah, untuk ini langsung kita simak aja jadwal pelatihannya ya. Di agenda Desember yang pertama ada di bidang umum. Di sini kami menyediakan kelas online dan offline. Ada beberapa topik, di antaranya topik TPM atau Total Productive Maintenance, topik Warehouse Management Quality Control Circle, hingga dokumen control training. Ya, agenda selanjutnya ada di bidang ISO and Management System Series. Di sini juga kami menaruhkan beberapa topik, di antaranya ISO 9001, ISO 13485, Statistical Process Control, hingga ISO 17025. Nah, untuk yang selanjutnya nih, ada di bidang Food Calibration and Laboratorium Series. Ada beberapa topik, di antaranya kalibrasi dimensi, kalibrasi massa suhu tekanan, hingga Good Distribution Practices atau GDP. Ya, untuk agenda selanjutnya ada di bidang Risk and Compliance. Di sini ada topik ISO 31000 atau manajemen resiko, lalu ISO 55001, dan GRC atau penetapan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan. Ya, untuk agenda selanjutnya ada di bidang Human Resource atau HR. Di sini ada Creative Problem Solving, Presentation Skill, hingga Business Reporting Skill. Nah, ini agenda yang juga ditunggu-tunggu banyak peserta nih. Di bidang IT, lagi banyak banget diminati, ada di Lead Auditor ISO 22301, COVID 2019, Cyber Security, hingga IT Audit. Ya,
Ya, aduh mohon maaf sekali ya peserta siang hari ini ada kendala teknis sedikit. Oke, saya lanjutkan. Jadi bagi sahabat proksis kalian, jika ada pertanyaan lebih lanjut mengenai pelatihan sudah dijelaskan dari beberapa bidang yang tadi, bisa langsung WA ke nomor yang ada di sini. Baik, saya Astrid. Terima kasih. Iya. Ya. Halo, selamat siang sahabat Proksis. Kembali lagi dengan saya Ica nih. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Astrid terkait dengan informasi pelatihan dan nanti informasi lebih lanjut dapat menghubungi customer service kami. Oke. Mungkin kita masuk aja ke sesi tanya jawab dengan narasumber kita hari ini. Ya, baik. Halo Bu Handa. Ya, Mbak. Iya, sebelumnya kita sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan nih Bu, tapi mungkin dapat kita ambil 2 pertanyaan dulu. Oke, ini sudah saya catat. Baik, ini untuk pertanyaan pertama dari PT Mitra Tani 27. Pada kedelai segar, apakah juga ada toksik yang secara alami sudah terkandung, Bu? Silakan dijawab, Bu Handa. Sebenarnya tidak ada ya yang sempurna itu. Jadi semua bahan ciptaan Allah itu ada bahayanya. Hanya saja kita apakah bisa mentolerir atau tidak. Ya. Jadi seperti produk-produk hasil kedelai ya, kalau kedelai segar sih itu kan konsentrasi racun alaminya itu kan kecil Mbak. Ya, karena di situ umumnya dominan airnya itu sampai 80-85% seperti itu. Ya. Tapi kalau produk ini sudah dikeringkan ya menjadi konsentrat ya itu harus diwaspadai. Ya. Tidak semua orang itu resisten terhadap racun-racun alami yang ada pada bahan makanan, khususnya di pertanian, hasil pertanian seperti itu. Ya, oleh karena itu ada informasi atau ada peruntukan, ya, di label tidak diperuntukkan kan biasanya kan ada untuk penderita alergen. Ya, jangankan kedelai, beras saja. Kalau kita resisten terhadap vitamin B, B12, itu juga bisa kita mengalami sakit. Ya, seperti gatal-gatal, itu kan efek daripada vitamin B12. Nah, untuk batasannya memang masih belum strength banget. Ya, apalagi kalau kita hanya menerapkan GMP, yang itu pun berapa kita harus merujuk itu kalau kita menerapkan ISO 22000 atau HACCP seperti itu. Nah, fokus untuk sertifikasi GMP itu hanya pada tingkat kontaminasi atau bagaimana kita membuat apa yang ada yang berhubungan dengan olahan pangan itu sedemikian rupa sehingga kontaminasi khususnya mikroba itu bisa dijaga sedemikian rupa. Nah, aman-aman saja, ya, dan efeknya tidak langsung kecuali HCN yang ada pada ketela pohon. Tapi sekarang orang sudah pada pinter, mudah sekali dihilangkan racun alami HCN itu dengan fermentasi, dengan pencucian, dengan perebusan seperti itu. Jadi memang kalau kita bicara tentang food safety management, apapun yang bisa menghasilkan kita sakit, yang menjadikan kita sakit, kita harus dihindari. Mungkin perlu diskusi. Iya, terima kasih Bu Handa. Untuk tanggapannya dari PT Mitra Tani 27. Nah, ini ada lagi Bu, pertanyaan dari Pak Indra ya. Dari PT DMC Unit RPA.
Nah, bagaimana cara kita mengetahui untuk bahan baku tersebut bebas dari residu, antibiotik, hormon, maupun racun alami dan berapa batasan yang diperbolehkan ya Bu? Silakan dijawab Bu. Oke, jadi memang kalau untuk masuk sebagai input daripada perusahaan olahan itu praktisnya itu dia minta hasil analisa seperti itu ya. Tetapi terkadang ya kalau misalkan saya perusahaan nugget atau perusahaan sosis ya, saya mewajibkan peternak saya menerapkan ini good agriculture practice seperti itu, Mbak. Nah, penerapan ya, jadi ini GMP-nya orang-orang yang ada di lapangan. Kalau yang saya berikan tadi itu kan GMP-nya orang-orang yang ada di pabrik, di olahan. Nah, sebenarnya ada juga GMP-nya orang-orang yang ada atau diperuntukkan untuk orang-orang lapangan seperti petani, peternak, itu penerapan itu. Nah, kalau good agriculture practice ini diterapkan, itu akan terhindar ya batasan-batasan yang akan diberikan atau obat-obatan itu pasti sudah ada standarisasinya seperti itu, berapa dosisnya. Kalau pakan itu misalkan di sana ada tambahan, kan kadang-kadang barang impor ya, paling tidak kita tahu berapa dosisnya yang harus dicampurkan kepada pakan daripada ternak yang kita pelihara seperti itu. Jadi untuk GMP penerapan di manufaktur ya di suatu pabrik itu paling gampang itu kita bagaimana cara memelihara, bagaimana cara membuat rangsum, itu kita kontrol ya. Seandainya supplier kita, misalkan supplier daging, supplier telur kita itu kan hanya perusahaan kecil, organisasi kecil, UMKM, apakah kita kalau disuruh sertifikasi itu kan berat juga, maka pemecahannya adalah bagian purchasing dari pabrik kontrol ya, sekali-sekali survei atau audit supplier-supplier yang ada di perusahaan itu kita datangi bagaimana caranya dia pembersihan kandang, pemberian pakan, kemudian formulasinya itu dari perusahaan kita seperti itu. Jadi tadi kan ada klausul tentang supplier, ada audit supplier. Nah, jadi kita cegahnya dari situ. Nah, untuk batasan-batasannya ini ada di ranah kedokteran hewan atau dinas peternakan. Iya, baik. Ya, terima kasih. Jadi mungkin kita pilih 3 pertanyaan dulu ya. Oke, ini pertanyaan saya pilih. Ini dari Pak Jendrawan deh, Jendrawan Pati Sujendra. Ya, Pak Jendrawan, halo Pak Jendrawan. Halo Mbak. Oke, ya Pak, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya Pak. Baik. Begini Bu, saya kan sering lihat nih Bu, ada banyak pabrik Bu ya. Kalau misalnya lagi musim kering itu dia nggak banjir. Tapi ketika musim hujan itu ada area-area di sekitar pabrik itu banjir gitu. Itu gimana pencegahannya atau penanganannya supaya GMP tadi tetap berjalan? Karena kan seperti kita ketahui banjir itu kan banyak pembawa penyakit ya, mikroba atau pes roden gitu yang bisa membawa penyakit. Terima kasih Bu. Baik.
pasti saluran irigasinya Pak yang dibenarkan Pak, tata ulang saluran irigasi. Ya, terkadang kalau kita penerapan GMP itu ya, yang namanya saluran irigasi itu dari tempat kotor itu tidak boleh melalui ruang proses, walaupun itu ada di luar ruang proses. Nah, mungkin bisa benahi ya saluran irigasinya, kemudian dibuat sumur-sumur resapan. Ya, jadi sumur resapan itu membantu memasukkan air yang ada di permukaan karena runoff itu masuk ke dalam tanah. Kemudian intinya kan gini, runoff air itu kan tidak bisa berjalan dengan lancar dan cepat melalui area pabrik. Harus, memang kalau persyaratannya GMP nggak boleh Pak, banjir Pak. Boleh, ya karena ya mikroba itu lewat air datang dari mana-mana, apalagi air sungai yang meluap, pasti nanti E. coli, salmonella, itu konsentrasi berada di sekitar kita menjadi dari biasanya atau ditinggikan ya. Jadi intinya bagaimana caranya agar tetap kering. Kalau sudah saya buat irigasi, sudah saya tinggikan, sudah saya bikin sumur resapan atau biasanya situ, nah dibuat situ semacam kolam ya untuk menampung biar air hujan tersebut mengarah ke kolam tersebut, ke lubang tersebut. Ya, sudah dibuat gitu. Ya, nanti kalau ya, saya doakan kalau laris, kalau tabungannya pindah aja Pak. Ya, karena mau nggak boleh banjir, karena ya itu tadi mikroba itu seperti makhluk hidup yang lain itu suka sekali air. Bahkan ada iklannya kan air mineral, air adalah sumber kehidupan. Itu betul. Kehidupan siapapun, makhluk halus, ya mikroba semua itu air. Ya. Oke. Seperti itu ya Pak ya. Bu. Iya. Iya. Terima kasih Bu Handa untuk jawabannya kepada Pak Jendrawan. Ya, mungkin di sini terima kasih Bu Handa. Mungkin bisa istirahat sebentar, Ibu. Oke. Iya, oke. Di sini saya akan menyampaikan beberapa penyampaian informasi penting nih terkait kegiatan selama webinar. Nah, link absensi nantinya akan disampaikan melalui kolom chat yang nantinya akan dibagikan di sela-sela kegiatan. Jadi jangan lupa untuk sahabat Proxis ikutin webinar ini dari awal hingga akhir. Nah, kami juga memiliki customer corner yang dimana rekan-rekan dapat berdiskusi nih secara langsung dengan narasumber, sehingga jika sahabat Proxis tertarik dapat langsung menghubungi nomor customer service kami di bawah ini. Nah, setelah itu kami juga ingin menginformasikan nih bagi sahabat Proxis yang ingin belajar lebih dalam terkait Good Manufacturing Practice, maka kami menyediakan nih paket pelatihan Good Manufacturing Practice khusus yang peserta yang mengikuti webinar hari ini. Oke, mungkin saya berpindah sebentar ke sini biar terlihat. Oke, nah jadi sahabat Proxis, ini ada informasi nih terkait promo pelatihan Good Manufacturing Practice. Nah, jadi khusus untuk perusahaan maupun klien yang mengikuti webinar hari ini, maka jika ingin mengikuti pelatihan GMP dengan mendaftarkan 2 peserta, setelah acara webinar akan mendapatkan harga spesial nih menjadi 5 juta rupiah. Nah, caranya gampang banget nih, hanya dengan menunjukkan bukti screenshot webinar dari GMP pada hari ini. Seperti itu. Oke, mungkin sesi tanya jawab tadi sudah selesai dan mungkin yang tadi ada beberapa pertanyaan yang masuk, yang peserta yang belum terjawab pertanyaannya, jangan khawatir nih karena akan dijawab oleh Bu Handa secara offline dan nantinya akan diinfokan melalui grup WA yang sudah kami buat. Seperti itu. Nah,
Baik, jadi terima kasih Bu Handa karena sudah mengisi webinar pada hari ini. Terima kasih untuk kesediaannya dan terima kasih untuk informasinya. Tapi jangan kemana-mana dulu Bu Handa, karena di sini saya akan menginfokan juga terkait dengan webinar kali ini. Tak lengkap jika saya tidak meminta feedback nih dari para sahabat Proxis melalui chat Zoom yang telah tertera di bawah ini, sehingga kami sangat berterima kasih jika rekan-rekan dapat memberikan saran maupun masukan terkait webinar pada hari ini. Nah, mungkin saya nih boleh minta beberapa pesan-kesan nih dari beberapa sahabat Proxis yang mengikuti webinar pada hari ini. Oke, boleh dibantu untuk beberapa, saya pilih dari siapa nih? Dari di bawah lagi? Iya, ini dari Bu Rifa Fatma dari PT DMC. Ya, halo Bu Rifa. Halo Bu. Halo Bu Rifa. Halo Bu. Iya, halo Bu Rifa. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apa kabar? Apa kabarnya Bu hari ini? Ya, selamat siang Bu. Iya, selamat siang Ibu. Nah Bu, boleh nih disampaikan sedikit tentang pesan-kesannya nih Bu selama mengikuti webinar hari ini. Silakan Bu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya materi hari ini sangat baik untuk perkembangan pabrik makanan ya, terutama karena ini kan berkenaan dengan good manufacturing practice yang sebagaimana dipersyaratkan dalam pabrik pengolahan makanan. Dan materi yang disampaikan juga sudah sesuai dengan klausul dari good manufacturing practice itu sendiri. Sehingga nanti ke depannya bisa untuk digunakan perbaikan dalam menerapkan mutu industri pangan. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Rifa untuk pesan-kesannya. Wah, itu sangat bermanfaat juga bagi kami untuk masukannya di webinar selanjutnya. Oke, mungkin satu lagi kali ya. Saya pilih siapa nih? Pak Wenda Enggar. Ya, halo Pak Wenda. Halo Pak Wenda. Oh, ini saya dapat informasi nih, katanya namanya Ibu, maaf Bu, Bu Wenda. Oke, mungkin Bu Wendanya ini kita ganti kali ya. Mungkin ke Pak Wijaya. Ke Pak Wijaya. Halo Pak Wijaya. Halo Pak Wijaya. Oke. Mungkin kita pilih deh ini karena mungkin kendala sinyal ya. Kita pilih lagi. Mungkin ini dari PT Mitra Tani 27 nih. Mungkin bisa penyampaian pesan dan kesannya. Tadi yang sudah menyampaikan pertanyaan. Iya, terima kasih. Memang untuk tema kali ini sangat bermanfaat bagi dunia industri. Tapi kami sadari ini adalah versi free, sedangkan materi yang disampaikan itu hanya sebatas garis besarnya. Mungkin jika ingin lebih menggali apa yang ada di dalamnya, harus ikut yang versi berbayar gitu. Kami sangat memaklumi hal tersebut. Kemudian perihal background ini warnanya, mohon maaf ini saya komentari tidak apa-apa ya Mbak. Backgroundnya ini terlalu gelap, mungkin bisa ada pilihan background yang agak cerah begitu. Iya, nggak apa-apa. Ibu ini sebelumnya kan karena namanya dari Mitra Tani nih. Ibunya namanya siapa nih sebelumnya? Mira dari Mitra Tani. Dengan Ibu siapa? Mohon maaf, Bu.
Mira, Mbak. Dengan Mira, Mbak. Oh, dengan Ibu Irma ya? Mira, dengan Ibu Mira. Oh, mohon maaf Ibu. Iya, dengan Ibu Mira. Oke, terima kasih ya Ibu untuk pesan-kesannya pada webinar hari ini. Oke, mungkin bisa saya lanjutkan? Ya, mungkin kesimpulan webinar pada hari ini dapat saya simpulkan bahwa pangan merupakan produk yang dikonsumsi manusia untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh, baik energi, mineral protein, serat, air. Dengan adanya beberapa persyaratan pangan dikonsumsi, salah satunya mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, dengan adanya 15 poin tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Handa tadi, bahwa salah satunya yaitu pengendalian hama dengan adanya program pest control, pencegahan akses, tempat berlindung dan kutu maupun monitoring dan deteksi. Baik, untuk kesimpulan webinar yang sudah saya sampaikan barusan nih, jangan kemana-mana dulu sahabat Proksis, karena kali ini ada informasi-informasi penting nih yang akan disampaikan oleh Mbak Astrid. Jadi, jangan kemana-mana dulu, mungkin saya bisa berganti ke Mbak Astrid. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke Mbak Astrid. Silakan Mbak Astrid. Halo, apakah suaranya sudah terdengar? Ya, baik, kembali lagi bersama saya Astrid, dan bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung di webinar siang hari ini, jangan cepat-cepat berhenti dari tempat duduknya, saya minta waktunya sebentar lagi, karena ada pengumuman di penghujung acara dan beberapa informasi lainnya. Ya, mungkin ada sedikit kendala teknis, mohon maaf. Suara saya sudah terdengar ya? Oke, nah saya boleh minta waktunya sebentar untuk foto bersama. Jadi untuk para peserta pada siang hari ini bisa minta tolong untuk di-on-kan kameranya sebentar, karena akan dibantu screen capture dari tim kami, oke? Baik, kita mulai. Bisa kasih senyuman terbaiknya di siang hari ini sebelum kita akhiri. Oke. 1, 2, 3. Ya, mungkin berganti ke slide selanjutnya. Ditunggu sebentar. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih pada peserta pada hari ini. Nah, saya ada sedikit pengumuman nih. Jadi untuk hari ini, saya akan mengumumkan 2 nominasi berupa 1 penanya terbaik dan 1 peserta teraktif. Nah, kira-kira siapa nih? Jadi dari penanya yang sudah masuk pada hari ini, untuk penanya terbaik, yaitu jatuh kepada Bapak Jendrawan. Ya, bisa kasih tepuk tangannya untuk Pak Jendrawan. Oke, langsung saja untuk peserta teraktif. Ada Ibu Mira dari PT Mitra Tani yang tadi bersedia memberikan kesan pesan dan juga menjadi penanya pada hari ini. Baik, kita kasih selamat lagi sekali lagi untuk kedua pemenang tersebut, dan untuk selanjutnya mohon ditunggu akan mendapatkan merchandise eksklusif pastinya dari Proksis. Baik, nah untuk e-sertifikat pada webinar siang hari ini akan diinfokan melalui grup WhatsApp ya peserta.
untuk Bapak Ibu sekalian, jadi mohon ditunggu untuk e-sertifikatnya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu peserta webinar hari ini yang telah memberikan kontribusinya dalam keseluruhan acara dengan tertib dan lancar. Selanjutnya, jika ada informasi terbaru akan kami sampaikan melalui grup WhatsApp webinar Proksis. Jadi jangan dulu live group, kita bisa berkenalan ya untuk menambah relasi ataupun memberikan info-info penting dari Proksis. Oke, sampailah kita di penghujung acara. Saya Astrid mewakili tim yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Ya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri sama Proksis. Sama. Terima kasih Bu Sri, terima kasih Proksis. Saya live dulu ya. Saya live dulu. Dan para peserta hari ini. Saya izin live.